Tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka 1. Penjagaan lingkungan, 2. Norma masyarakat, 3. Partisipasi pembangunan, 4. Serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. 2. Strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. 4. Strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Manfaat bagi perusahaan, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. 2. Manfaat dari masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. 3. Manfaat bagi pemerintah, memiliki partner dan menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Dimensi etika dalam bisnis. Etika pandangan, yaitu keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah atau grieving. Etika bisnis adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi bisnis yang memenuhi kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika. 1. Nilai values sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir dan perilaku dari seseorang. 2. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. 3. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang didorong oleh pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Konflik nilai. 1. Konflik intrapersonal pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. 2. Konflik individu organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. 3. Konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antara individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Berbagai isu seputar etika bisnis, di antaranya penggunaan obat-obat terlarang, pencurian oleh para pekerja dan korupsi, konflik kepentingan, pengawasan kualitas atau quality control, penyalahgunaan kualitas informasi yang bersifat rahasia, penyelewengan dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, polusi lingkungan,
cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan, pelanggaran privasi member di internet, dan lain sebagainya. Upaya perwujudan dan peningkatan etika manajemen dan etika bisnis. 1. Pelatihan etika. 2. Advokasi etika. 3. Kode etik. 4. Keterlibatan publik dalam etika bisnis perusahaan.